Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu klaim sebuah makam bersejarah, makam keramat, makam yang dipercayai sebagai waliullah. Makam itu berada di Tangerang, tepatnya di daerah Tiga Raksa, Kampung Cileles itu. Makam itu dari dulu dikenal sebagai makam Ki Gajah Barong. Jadi sudah turun-temurun dikeramatkan. Bahkan di situ ada sumur pemandian keramatnya. Begitulah orang desa dari dulu mengkeramatkannya. Tetapi kemudian setelah sekian lama, ternyata Ki Gajah Barong ini berubah, silsilahnya berubah, statusnya menjadi makam Habib Husein bin Toha bin Muhammad bin Yahya. Jadi katanya Ki Gajah Barong ini adalah seorang Habib. Dan ini sudah diresmikan oleh Abah Entoh dan pejabat-pejabat lainnya di Kabupaten Tangerang. Baik, kita telusuri klaim ini. Kalau dulu mungkin kita sami'na wa ata'na, iyain saja, karena belum ada gerakan nasab ini, termasuk gerakan pembersihan atau klarifikasi makam-makam wali di seluruh Nusantara yang cenderung diba'alawikan atau menjadi habib, dan beberapa di antaranya sudah kembali semula. Kasus ini bukan kali pertama yang terjadi di Tangerang, karena sebelumnya sudah ada makam di daerah Tangerang yang lain, yaitu di Pulau Cangkir, Kecamatan Keronjo, di mana makam seorang keramat kemudian diklaim sebagai makam Habib Hasan, adik daripada Habib Husein. Namun setelah didatangi dan diklarifikasi oleh sesepuh Cilongok, yaitu Abah Entoh, ternyata Habib Husein tidak punya adik bernama Habib Hasan dan dimakamkan di Tangerang. Yang ada adalah adiknya Habib Hasan itu adanya di Hadramaut. Begitu klarifikasinya. Sehingga klaim makam Habib Hasan di Pulau Cangkir itu batal. Memang saya 3 bulan ini keliling ziarah-ziarah ke makam para waliullah di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian saya ziarah ke makam Syekh Kabir Pai Mindi. Kemudian di situ ada informasi bahwa ada makam Habib Hasan. Ya, nggak tahu Habib Hasan siapa. Kemudian saya singgah ke situ. Kurang lebih pada waktu itu jam 2 malam. Selama ini saya kalau ziarah diikuti oleh teman-teman 30 orang, 40 orang, ya paling banyak 50 orang. Kemudian saya suka makan-makan. Nah pas begitu ke situ saya kaget banget. Ada kali 400 sampai 500 orang, banyak banget. Setahu saya bahwa Habib Husein itu tidak punya saudara. Ada juga versi lain bahwa beliau punya saudara tapi tinggal di Hadramaut. Ya Allah alam. Jadi mungkin berita yang beredar bahwa saya meresmikan Habib Hasan, saudaranya Habib Husein gitu, ya mungkin salah pengertian aja. Iya. Yang di Pulau Cangkir kan Pak? Iya. Iya, yang di Pulau Cangkir.
Maka dalam kasus Ki Gajah Barong ini kita pun harus kritis, harus meneliti ulang apakah benar seperti itu. Karena ini adalah instruksi dari Habib Lutfi bin Yahya yang mempunyai misi mencari makam-makam waliullah dan memberikan silsilahnya atau namanya yang benar menurut beliau, yaitu biasanya kepada para habaib, larinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat klaim itu sebagai Habib Husain bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang dikatakan dalam ceritanya adalah pengawal daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi itulah cerita yang berkembangnya. Jadi asal usulnya adalah beliau itu dikirim langsung oleh Kerajaan Demak untuk mengawal daerah perbatasan atau ciri-ciri Banten dengan Demak. Ciri itu dalam bahasa Sunda tenger atau tetenger, maka disebut Tangerang atau kemudian menjadi Tangerang. Nah, mari kita uji kevalidan cerita ini. Menurut sejarawan Muhammad A.R. dalam buku Atlas Wali Songo, Kesultanan Demak itu berdiri pada abad ke-16 dengan penguasanya yang pertama yaitu Raden Fatah yang berkuasa tahun 1500 sampai 1518. Ada juga Pangeran Adipati Unus tahun 1518 sampai 1521. Kemudian Sultan Trenggono 1521 1546. Ada Sunan Prawoto 1546. Jadi pada awal abad 16. Itu yang pertama dari pengalaman pribadi saya 2002 hingga 2017 lah kurang lebih terakhir saya ke sana dalam rangka kerja. Itu belum menemukan satupun orang yang mengatakan bahwa Gajah Barong adalah seorang Habib. Nah, baru kali ini. Nah, sekarang kita coba elaborasi dari fakta-fakta sejarah. Kalau dikatakan kesatria utusan dari Kesultanan Demak, kita sekarang lihat interval waktu. Kesultanan Demak ini umum diketahui berdiri di abad 16 ya. Kalau umpamanya saya baca dari buku Atlas Wali Songo, di antara catatannya umpamanya kita mulai dari Raden Patah ya. Raden Patah diperkirakan berkuasa dari 1500 hingga 1518, kemudian diganti oleh Adipati Unus di 1518 hingga 1521, kemudian ke masa keemasan Demak itu Sultan Trenggono. Memungkinkan Sultan Trenggono kalau sampai mengirimkan kesatria dan sebagainya, yaitu 1521 hingga 1546. Setelah itu tertulis Sunan Prawoto ya. Setelah Sunan Prawoto 1546 hingga 1549, berikutnya Demak kan sudah runtuhlah kasarnya, yang kemudian bangkitlah dari Arya Penangsang 1549 hingga 1554, kurang lebih seperti itu dalam catatan yang saya baca, diantaranya dari Atlas Wali Songo. Masanya adalah abad 16, kan gitu gampangannya, 1500 hingga 1549. Ini kan dari awal abad 16 hingga jelang akhir atau pertengahan abad 16. Kemudian kita cross check dengan keberadaan Ba'alawi atau imigran Yaman yang didatangkan Belanda ke Indonesia. Itu dalam catatan resmi sejarawan Belanda Van der Berg, kedatangan Ba'alawi ke Nusantara itu tahun 1884. Jadi Habib Husain bin Toha dan keluarganya itu kemungkinan hidupnya tahun 1800-an. Maka dengan logika fakta sejarah ini, Kesultanan Demak atau Kesultanan Banten di bawah Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu sekitar tahun 1600. Jadi Kesultanan Banten itu berdiri 1526. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Banten memerintah tahun 1600-an. Kedatangan Ba'alawi adalah 1880.
Catatan resmi Van den Bergh menulis, termasuk catatan yang dibuat sebelumnya oleh Inggris, kedatangan mereka ke Nusantara kapan? Ini perlu menjadi catatan bersama. Dari data resmi Belanda, hasil penelitian LWC Van den Bergh yang melakukan riset itu dari 1884, 85, 86 diterbitkan ya oleh Hadramaut. Di situ dijelaskan dari hasil risetnya yang menjadi laporan kepada pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian disampaikan kepada Ratu Belanda akan keberadaan orang-orang Arab pada saat itu yang begitu membludak, sehingga terpilahlah kemudian yang paling banyak adalah dari Hadramaut. Yang dari Hadramaut yang banyak ini terbagi menjadi 4 golongan seperti yang sering saya ulas. Nah, kapan mereka sampai ke Nusantara? Ini kan yang menjadi penting. Setidaknya pertengahan abad 18, jadi 1700 pertengahan lah. Umpamanya ditandai dengan adanya makam Luar Batang. Ramainya kedatangan imigran dari Hadramaut ini pada pertengahan abad 19, 1800 sekian. Artinya kurun waktu kedatangan mereka itu antara 1700 pertengahan atau akhir hingga awal abad 20 sebenarnya. Maka ada jeda 200 tahun berlalu setelah keberadaan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tetapi dalam keterangan makam keramat Ki Gajah Barong dikatakan bahwa Ki Gajah Barong ini adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Setelah disinkronkan dengan garis waktu sejarah, tidak sinkron. Bagaimana orang yang hidup di tahun 1800 bisa mengawal orang yang hidup di tahun 1600? 200 tahun sudah berlalu. Ini tentu menjadi pertanyaan. Logiskah itu? Itu fakta sejarahnya. Wallahu alam, nanti penjelasannya seperti apa. Tetapi dari versi kita ini sungguh tidak masuk akal, karena kita berkaca pada sejarahnya, sejarah yang valid, data yang validnya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini menjadi koreksi, dan ahli sejarah sudah mengatakan, bahkan Kiai Haji Imaduddin pun sudah membahas ini dalam ceramah beliau, ketidaknyambungan logika sejarahnya ini. Lah ternyata model-model semacam ini juga sudah terjadi di Tangerang. Katanya makam Gajah Barong. Makam Gajah Barong ini katanya makam Husain bin Yahya. Lah masa iya orang 3 raksa namanya Husain bin Yahya? Siapa dia? Katanya dia adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin. Nah masa iya Sultan Maulana Hasanuddin punya pengawal Husain bin Yahya, sedangkan orang-orang Yaman datang kemari 1800, Sultan Hasanuddin itu 1500. Berapa ratus tahun berarti orang itu umurnya? Orangnya baru ada tahun 1800, kok dia bisa jadi pengawal pada 1500? Ketahuan bohongnya. Makanya ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Banyak yang sejarah bangsa Indonesia sekarang dibelokin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan koreksi bagi kita agar selalu waspada dengan akurasi data, dengan sejarah-sejarah leluhur kita. Jadi tidak semua wali itu Habib pada akhirnya. Ya, wali-wali tetap wali-wali Nusantara, keturunan Wali Songo, tetaplah wali-wali Nusantara, jangan sampai menjadi Habib. Kenapa itu terjadi? Karena kekurangan sejarah dari penduduknya itu, kegagalan dalam mencatat sejarah, kegagalan dalam memelihara silsilah, sehingga ketika ditempeli atau dicantolkan silsilah dari para Habib Yaman, Hadramaut, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kelemahan kita. Mudah-mudahan tidak terjadi pada makam-makam keramat lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.